Oh, Dong lagi tuh yang kecil. Oh, di saya berarti yang kecil ya. Oh, saya Hmm. gedein. yang gedean Bu. Ah, ya, udah gede udah. Yes. Oke. Ya, kita udah siap ya. Insya Allah, Mbak. Ya. Oke, Indra pembimbing, Pak Fadil penguji satu ya. Bu Niswatin sepertinya telat katanya tadi. Tinggal Pak Fadil, coba dikonfirmasi lagi Mbak Viva. Baik, Ibu. Ini baru yang menakosa aja ya, teman-teman nggak ada nih. Iya, masih ngebut Bu. Si Maulida kemarin masih nyari data hasil wawancara observasinya kemarin belum. Nah ini Pak Fadil, Alhamdulillah. Pak Fadil, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hmm, Bu Jadi Niswat Kabar. si Maitama gimana Maitama? Maitama sedang sepertinya sedang berjibaku. Kemarin masih belum ada data wawancara, penelitiannya tuh belum nampak gitu. Nah, diperkirakan bisa nggak itu? Kalau dari kemarin dia sudah mencari, nanti saya cek hari ini dia sudah sampai mana. Karena di penelitiannya metodenya kosong dia, belum mencantumkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah, merangkap Ketua Sidang, yaitu Ibu Dr. Anda Muzayana MA. Kemudian yang saya hormati para penguji ya, penguji satu Bapak Rahmatul Fadil SSIMA, kemudian Ibu Niswatin Mubariroh MA, dan pembimbing Bapak Indra Marzuki LCMSI. Kemudian Ananda Dita Fadilah Riyadi ya, yang berbahagia pada hari ini sudah berada di tengah-tengah sidang. Alhamdulillah, mari kita acara Munakosah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada hari ini Sabtu 27 Agustus tahun 2022 bertempat di Zoom Cloud Meeting ID Zoom 83558545724 atas nama Saudari Dita Fadilah Riyadi, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 25 Juli tahun 2000, dengan nomor pokok 181100924, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan nomor urut sidang 583, judul skripsi analisis akad wakalah bil ujroh dalam transaksi jasa titip beli online pada grup order Airi Merk, dengan ketua sidang langsung dipimpin oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yaitu Ibu Dr. Anda Muzayana MA, dan Sekretaris Sidang saya sendiri, Dr. Anda Nur Izzah MA, merangkap Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, mari kita awali ujian munakosah pada sesi yang pertama ini
dengan membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita tujukan kepada Asis IIK Jakarta, yaitu Bapak almarhum Profesor Dr. Haji Ibrahim Hussein LML, dan Ibunda Profesor Dr. Hajah Huzaim Matahidoyanggo MA, kemudian Ibunda Harwini Yusuf dan Ibunda Hajah Zata Ibrahim, dan juga guru-guru kita, dosen-dosen kita yang sudah mendahului kita, dan wabil khusus kepada seluruh mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, selanjutnya untuk sesi yang pertama ini sidang munakosa atas nama Dita Fadilah Riyadi, sepenuhnya kami serahkan kepada Ketua Sidang, Ibu Dr. Anda Hajah Muzayana MA. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pemuji, Bapak Rahmatul Fadil MA, Ibu Pemuji kedua, Ibu Niswatin Mubarirah MA, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Indra Marzuki LC MSI, Ibu Sekretaris Sidang sekaligus merangkap Kaprodi, yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nur Iza MA, segenap jajaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Mbak Putri dengan Mbak Afifah. Di sini barangkali ada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang hadir pada acara munakosa pada hari ini. Wabil khusus yang berbahagia pada hari ini Saudari Dita Fadilah Riyadi, ya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat, karunia, dan taufik dan hidayahnya pada hari ini Sabtu 27 Agustus tahun 2022, tempat Zoom meeting Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta akan melaksanakan munakosa skripsi Saudari Dita Fadilah Riyadi. Kelengkapan data tadi sudah dibacakan oleh Sekretaris Sidang. Tim penguji pada hari ini, Ketua Sidang saya sendiri, kemudian penguji pertama Bapak Rahmatul Fadil MA, penguji kedua Bapak Ibu Niswatin Mubarirah MA, Dospen Indra Marzuki LC MSI. Sekretaris Sidang Ibu Dr. Anda Nur Iza MA. Untuk mengawalin munakosa skripsi pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Dita Fadilah Riyadi untuk menyampaikan hasil penelitiannya atau abstraksi dalam waktu 5 menit saja, tidak usah terlalu panjang-panjangnya. Dipersilakan kepada Saudari Dita Fadilah Riyadi. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Anda Muzayanah MA, sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Yang terhormat Sekretaris Sidang Ibu Nur Izah MA, sekaligus Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang terhormat penguji 1 Bapak Rahmatul Fadil MA. Yang terhormat penguji 2 Ibu Niswatin Mubarirah MA. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Indra Marzuki LC MSI. Dan yang saya hormati segenap petugas serta peserta sidang pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Fadilah Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 1811094. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul
Analisis akad wakalah bil ujroh dalam transaksi jasa titip beli online pada grup order e-remerge. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Bisnis jasa titip alias Jastip saat ini semakin berkembang di Indonesia, dan salah satunya yang banyak digandrungi yaitu jasa titip beli merchandise atau barang pernak-pernik yang terkait dengan K-pop. Demam Korea Selatan atau biasa disebut dengan istilah Korean Hallyu sangat digemari oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia seiring masuknya musik-musik dan film dari negeri ginseng tersebut. Sehingga para penggemar K-pop pun tak ingin ketinggalan memiliki beberapa item atau produk khas Korea Selatan. Untuk itu, bisnis jasa titip dari negara tersebut bisa dibilang memiliki potensi peluang yang besar. Mayoritas pelanggan atau buyer merchandise K-pop ini merupakan anggota dari fandom atau klub penggemar musik dari boy group dan girl group K-pop. Salah satunya fandom terbesar di dunia dan termasuk juga di Indonesia saat ini dengan puluhan juta penggemar, yaitu ARMY atau sebutan dari para penggemar boy group Bangtan Boys atau BTS. Selain itu, bisnis jasa titip beli online ini, merchandise K-pop ini cukup berbeda dengan bisnis jasa titip lainnya. Karena bagi admin jasa titip tidak perlu pergi ke Korea atau ke tempat belanja secara langsung, dan sudah cukup berbelanja atau check out melalui platform penjualan resmi dari Korea. Namun, karena masih banyaknya buyer yang belum mengerti tata cara belanja online melalui platform tersebut, ditambah lagi platform tersebut berbahasa Korea dan Inggris dan mengurus barang impor yang cukup rumit, sehingga adanya layanan jasa titip ini membantu mereka untuk mempermudah proses pembelian barang. Group order atau GO Remerge ini adalah salah satu dari banyaknya bisnis penyedia layanan jasa titip beli online merchandise K-pop yang berkaitan tentang BTS, dan juga sudah cukup populer. Member dan dari grup order e-remerge ini sudah mencapai lebih dari 200 orang dan memiliki testimoni bintang 5 dalam kategori aman terpercaya pada akun tokonya di aplikasi Shopee, sehingga hal tersebut yang menjadi daya tarik untuk diteliti. Identifikasi masalah, pertama ada praktik transaksi bisnis jasa titip beli online di grup order e-remerge. Kedua ada mekanisme penetapan ujroh pada jasa titip beli online di grup order e-remerge. Ketiga, dugaan adanya kasus penipuan pada penjualan merchandise K-pop di media sosial. Keempat, belum adanya payung hukum yang mengatur usaha dan transaksi jual beli menggunakan layanan jasa titip. Kelima, ada analisis kesesuaian akad wakalah bil ujroh yang dapat diterapkan dalam layanan jasa titip beli online pada grup order e-remerge. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi bisnis jasa titip beli online pada grup order e-remerge, dan untuk mengetahui akad wakalah bil ujroh sesuai dan dapat diterapkan pada layanan jasa titip beli online pada grup order e-remerge. Manfaat penelitian, manfaat teorisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah terkait bisnis jasa titip beli online. Dan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan dijadikan pertimbangan khususnya bagi para konsumen yang sering menggunakan layanan jasa titip beli barang online. Serta penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan masukan kepada owner sekaligus admin grup order e-remerge agar bisnis jasa titip yang dijalankan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di bab 2 kajian teori, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad wakalah adalah pendelegasian wewenang untuk bertindak atas orang lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat dan kedua belah pihak. Dan akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Ujroh atau upah adalah pembayaran atau imbalan yang dapat bermacam-macam bentuknya, yang diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi pada orang lain atas usaha, kerja, dan prestasi kerjanya atau pelayanan yang telah dilakukannya. Bisnis jasa titip merupakan sistem pembelanjaan untuk suatu barang yang ditawarkan oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip pembelanjaan yang biasa disebut dengan ongkos kirim jasa titip. Pajak penghasilan terhadap barang impor. Pelaku
Jasa titip dalam menyelenggarakan jasa titip barang impor memiliki beberapa kewajiban yang melekat pada dirinya, salah satunya kewajiban perpajakan. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research. Peneliti mengumpulkan sumber data dengan melakukan transaksi online sebagai observasi, wawancara pihak penyedia layanan jasa titip dan customer-nya, dan dokumentasi dari group order dan data sekunder berupa jurnal online, buku-buku, e-book, website, artikel online yang berkaitan tentang pembahasan. Teknik pengumpulan datanya. Dalam metode observasi, penulis ikut berperan sebagai customer dari group order e-remerge. Dalam metode wawancara, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan bertanya secara daring kepada owner dan customer group order e-remerge. Dalam metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengumpulkan secara langsung dari temuan-temuan peneliti secara online melalui WhatsApp group order e-remerge dan website resmi penjualan merchandise K-pop. Teknik pengolahan datanya, peneliti melakukan proses dengan reduksi, kemudian penyajian data, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Praktik transaksi jasa titip beli online di group order e-remerge. Pada praktiknya, admin group order e-remerge berperan sebagai wakil yang ditunjuk oleh customer-nya atau member group order e-remerge untuk membelikan merchandise K-pop yang dipesankan oleh customer atau member yang berperan sebagai mewakil. Adapun skemanya yaitu customer atau member menitipkan uang sebesar nominal harga barang yang ingin dibeli ditambah dengan ujroh atau fee atas jasa admin dan biaya operasional tambahan lainnya, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh admin untuk digunakan untuk membayar jasa warehouse juga yang menjadi wakil untuk mengirimkan barang dari Korea ke Indonesia. Admin group order e-remerge memberlakukan mekanisme penetapan harga dengan cara memasukkan fee jasa admin dan biaya operasional lainnya ke dalam harga pokok barang hingga menjadi keseluruhan harga atau biasa disebut dengan penetapan harga bersihina kepada para member atau customer dari group order e-remerge. Dan dalam menetapkan harga barang bersihina ada rumus tertentu yang digunakan oleh admin group order e-remerge. Alur pembelian barangnya melalui layanan jasa titip beli online ini, pertama, customer akan mengkonfirmasi pesanan dan membayar DP sesuai nominal harga pokok barang. Kedua, admin akan membalikan atau check out pesanan tersebut dari platform Liver Shop atau website penjualan resmi lainnya dari Korea Selatan. Ketiga, customer cukup menunggu proses pengiriman dari Korea Selatan hingga tiba di Indonesia. Dan saat sudah tiba di Indonesia, customer akan membayar sisa tagihan yang disepakati dengan harga bersihina pada awal pemesanan. 5. Admin akan mengemas dan mengirimkan barang yang dipesan oleh customer ke alamat mereka masing-masing. Dan terakhir, barang akan tiba dan diterima oleh customer, maka transaksi selesai. Analisis akad wakalah bil ujroh dalam transaksi jasa titip beli online pada group order e-remerge. Dalam mekanisme jasa titip beli online ini, yaitu pihak pertama, admin group order e-remerge dititipkan uang untuk membelikan merchandise yang diinginkan oleh pihak kedua, yaitu customer atau member group order e-remerge. Maksud dari menitip di sini ialah memberikan mandat atau mewakilkan proses pembelian dengan atau tanpa imbalan, di mana dapat diterapkan menggunakan akad perwakilan dengan upah atau wakalah, di mana perwakilan di sini artinya memberikan uang titip barang terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan dengan menggunakan akad perwakilan dengan upah atau wakalah bil ujroh. Admin sebagai wakil untuk kepada customer atau member yang sebagai mewakil menitipkan uang kepada admin sebagai wakil untuk dibelikan merchandise yang dipesankan dan membayar fee admin atau ujroh atas jasa yang dilakukannya. Admin belum menerapkan akad ini, hanya saja dalam transaksi yang berlangsung, akad ini belum terlaksana dengan baik karena terdapat kecacatan dalam akad. Dalam transaksi ini, admin tidak memberitahukan besaran nominal ujroh atau fee jasa admin yang dibayarkan oleh customer group order e-remerge yang memiliki pesanan. Berkenan dengan syarat ujroh ialah jelas, maka hal tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan.
Dan karena ada suatu hal yang tidak diketahui, hal tersebut juga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor 113 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017 tentang akad wakalah bil ujroh. Bab 5 penutup. Praktik transaksi jasa titip beli online pada grup order e-rematch diterapkan dengan menggunakan akad perwakilan atau wakalah bil ujroh. Admin grup order e-rematch memberlakukan mekanisme penetapan harga dengan menggabungkan harga pokok barang, biaya operasional, dan upah atau fee jasa admin yang menjadi kesatuan harga disebut dengan istilah harga bersih INA. Adapun pembelian dengan jasa titip yaitu customer mengkonfirmasi pesanan dan membayar DP sesuai nominal harga pokok kepada admin, lalu admin membelikan pesanan tersebut dari platform penjualan resmi dan customer cukup menunggu proses pengiriman dari Korea Selatan hingga barang tiba di Indonesia. Kemudian admin akan mengemas dan mengirimkan barang yang dipesan oleh customer ke alamat mereka masing-masing. Berdasarkan analisis fikih muamalah, transaksi jasa titip beli online ini merupakan akad wakalah bil ujroh. Customer atau member grup order e-rematch sebagai mewakil menitipkan uang kepada admin yang sebagai wakil untuk dibelikan merchandise yang dipesankan dan membayarkan fee admin atau ujroh atas jasa yang dilakukannya. Admin belum menerapkan akad ini, hanya saja dalam transaksi yang berlangsung terdapat kecacatan dalam akad dan transaksi ini dan admin tidak memberitahukan besaran nominal ujroh atau fee jasa admin yang dibayarkan oleh customer yang memiliki pesanan. Berkenaan dengan syarat ujroh ialah jelas, maka hal tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dikarenakan ada suatu hal yang tidak diketahui. Dan hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor 113 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017 tentang akad wakalah bil ujroh. Kemudian saran bagi seluruh masyarakat muslim untuk lebih memperhatikan tata cara melaksanakan akad dalam bermuamalah atau bertransaksi dengan ketentuan syariah Islam. Dan bagi penyedia layanan jasa titip beli online, yaitu admin atau owner group order e-rematch, agar bersikap transparan dengan mencantumkan rincian biaya apa saja yang dibayarkan oleh customer, termasuk biaya fee jasa admin. Dan bagi pembeli atau penitip, yaitu customer, harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial dan harus lebih teliti dalam memperhatikan akadnya serta pandai dan cermat dalam memilih jasa titip beli online yang terdapat di media sosial agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Baik, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari teruji yang telah menyampaikan hasil penelitiannya untuk melengkapi dan menyempurnakan daripada skripsi saudari Dita Fadilah Riyadi. Kami persilahkan kepada para penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukannya untuk kesempurnaan skripsi saudari Dita Fadilah Riyadi. Yang pertama kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rahmatul Fadil MA dengan durasi waktu 10 menit ya Pak. Dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Sidang sekaligus dengan rekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibu Sekretaris Sidang, Ibu Dr. Randa Nur Izzah, dan juga Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah di sini hadir dosen pembimbing ya, Bapak Dr. Kandidat Indra Marzuki, dan juga ada para dosen yang lain, ada Pak Syafaat, kemudian penguji yang kedua ada Ibu Niswatin, dan selamat ya saya ucapkan kepada saudari Dita Fadilah Riyadi, dan juga di sini hadir ya tenaga kependidikan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, ada Ibu Putri Nurhayati dan juga Ibu Nur Afifah, dan seluruh ya peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dita Fadilah. Alhamdulillah hari ini berada di meja
panas ya, meja hijau. Ini harusnya itu kalau memang offline itu ada di meja hijau. Jadi pada hari ini backgroundnya yang didominasi warna hijau. Dita memang nggak jauh-jauh ya. Kalau artinya melihat sosok Dita ini nggak jauh-jauh dari Korea. Nah, ketika KKL online beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, KKL online, itu juga Bu semua tentang Korea. Jadi video-video yang dibuat tentang Korea, tata cara tutorial makeup ya, makeup ala Korea seperti apa, langsung Dita yang memerankan, ya kemudian dikemas ya dengan konsep artinya syar'inya seperti apa, menarik. Dan kemudian juga lagu-lagunya itu ya, nggak jauh dengan lagu-lagu Korea dan apa yang dimuat deskripsinya ini sekarang ini. Nyambung. Iya. Yang pasti ini artinya bagus ya, hobi yang bisa dikaitkan ya dengan kewajiban-kewajiban yang sedang dijalani. Nah, nanti silakan ini terus dikembangkan, yang jelas ambil yang positif, kembangkan untuk hal-hal yang produktif. Nah, terkait dengan skripsi, ada beberapa hal yang artinya perlu saya sampaikan sebagai amanah akademik dan juga untuk penyempurnaan skripsi yang telah disusun ini. Insya Allah saya mungkin akan menyampaikan secara umum tetapi sangat prinsip ya menurut saya. Nanti insya Allah Ibu Niswatin itu sudah sangat siap ya untuk mensesar dari A sampai Z, nanti dikulitin semuanya. Yang pertama saya mungkin langsung ke pertanyaan ya, terkait dengan catatan-catatan nanti bisa saya sampaikan dan juga ada saya tandain di skripsi yang telah saya peroleh, yang sudah saya buat note-note yang memang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama langsung ke pertanyaan, Dita kenapa memilih bahasan judulnya analisis akad wakalah bil ujroh dalam transaksi jasa titip beli online pada grup order ya, iRemesh. Ya, baik Bapak. Jadi saat ini kan lagi banyak orang yang pemuda yang hobi mengoleksi merchandise ini dan hobi membeli barang ini. Namun kebanyakan mereka membeli barang ini melalui jasa titip beli online gitu Pak. Lalu dari saya lihat akad ini tuh transaksi ini mirip dengan akad wakalah bil ujroh. Maka saya meneliti dan saya bertanya kepada adminnya dari grup order iRemesh ini, ternyata dia belum menerapkan. Nah, saya akhirnya menyesuaikan apakah akad tersebut dapat diterapkan untuk grup order iRemesh itu. Nah, kenapa saya pilih grup order iRemesh ini? Karena di grup order iRemesh ini sudah cukup populer ya di kalangan ARMY. Ini kan yang saat ini paling besar itu fans K-pop itu tuh BTS Pak, ARMY. Maka dari itu saya mengambil yang jasa titip yang menjual barang memberikan layanan pembelian barang merchandise K-pop yang berkaitan tentang BTS juga. Dan juga mayoritas Muslim di Indonesia ini kan cukup tinggi, jadi bagi saya hal tersebut cukup penting untuk diteliti. Oke, jadi saya ambil kesimpulan semangat untuk artinya memberikan pencerahan ya kepada umat, kepada masyarakat, bagaimana kejelasan dan kepastian hukum ya terkait dengan transaksi jasa titip tersebut itu sangat bagus. Nah, tetapi ada hal mungkin yang harus lebih dipertimbangkan lagi ya. Nah, ini artinya boleh ya, menurut saya boleh artinya langsung mengarah kepada akad wakalah bil ujroh seperti di judul ini, itu seandainya lembaga tersebut secara resmi ya menyatakan bahwasanya pada lembaga tersebut transaksi jasa titipnya itu adalah menggunakan akad wakalah bil ujroh. Misalnya ya, kita menelusuri ya ataupun mengkaji salah satu produk lembaga keuangan ataupun lembaga-lembaga yang lain ya. Nah, yang mana memang di produk tersebut akad yang digunakan itu akad wakalah bil ujroh. Nah, kemudian Dita mengkaji ya, artinya mengkaji
sesuai atau tidak sesuaikah ya praktik dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terdapat di dalam literatur fikih ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau seperti ini menurut saya kurang tepat. Ya, nanti mungkin bisa di-sharing lagi ya dengan Bapak pembimbing. Jadi kurang tepat karena ini langsung sudah di-labeling ya. Jadi bahwasanya transaksi yang ada pada jual beli jasa titip ini itu adalah akad wakalah. Ya. Padahal ada kemungkinan akad yang lain, sangat besar kemungkinan. Karena sebelum populer akad wakalah bil ujroh ini juga pada umumnya kita artinya sudah tidak asing lagi dengan ya akad yang lain, diantaranya itu akad salam. Nah, kalau saya lihat dari mekanisme ya, baik yang ada di penjelasan latar belakang masalah, kemudian yang Dita uraikan di mekanismenya itu, kemudian di kesimpulan, itu sangat dekat dengan akad salam sebenarnya. Nah, jadi alangkah lebih tepat menurut saya, ya misalnya ya analisis penerapan akad syariah ya di dalam produk jual beli online. Jadi ditinjau di sana itu lebih dekatnya kemana. Jadi kalau kira-kira sekarang ini dugaannya itu ada mendekati dua akad, bisa akad wakalah bil ujroh atau akad salam, ya tinggal dianalisis nanti lebihnya kemana. Nah, sehingga nanti kesimpulannya itu juga tidak sadis. Menurut saya ini sadis nih kesimpulannya. Tidak boleh, harus tidak sesuai gitu kan. Ya memang kalau kita tidak tepat menganalogikan bisa memang tidak sesuai, tidak sama gitu. Karena memang logika yang harus kita bangun untuk transaksi muamalah itu adalah logika dasarnya. Jadi kembali ke kaidah dasar. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Ya, berbeda dengan ibadah ya. Al-aslu fil ibadah haram. Nah, jadi logika yang harus kita bangun, semua transaksi yang ada, baik itu yang melabelkan diri dengan syariah ataupun tidak syariah, itu adalah ibahah. Kecuali ada indikasi-indikasi kecuali terjadi indikasi-indikasi yang dilarang secara prinsip syariah. Nah, kalau secara kasat mata ini nggak ada. Kemudian kita kan ingin mengkaji lebih gitu. Ingin mengkaji lebih, ya kemudian ya karena kita mempelajari sekarang ini tentang hukum ekonomi syariah, tentang akad-akad syariah, jadi wajar ya ketika kita ada keingintahuan untuk mengkaji transaksi ini, kalau kita lihat dari akad-akad yang ada itu masuknya kemana. Nah, karena emang secara kasat kita kan jangan terjebak juga dengan istilah ya. Ini istilahnya kan jasa titip. Memang kalau kita artikan secara harfiah, jasa itu ya ujroh. Tetapi kalau coba kita pahami lagi secara mekanisme yang terjadi, itu sangat dekat dengan bai'us salam. Ya, ada dua, jual beli pesanan itu ada dua. Ada bai'us salam, ada bai'ul istisna. Sudah paham pastinya, sudah belajar. Kalau bai'us salam itu berarti membeli barang yang sudah jadi. Kalau istisna itu barang yang harus dibuat ataupun disiapkan terlebih dahulu. Itu paham ya saya? Nah, jadi ini silahkan nanti artinya ditelusuri lagi, karena memang kalau dari awal langsung kita artinya, ini Dita, jadi menurut kasat mata Dita, ini cocokologinya itu wakalah gitu lah kan. Nah, kemudian digunakan standar ketika menganalisis mekanisme yang terjadi di sini dengan akad wakalah, syarat dan ketentuannya sesuai atau tidak sesuai. Ya, ketika tadi asumsi awalnya itu bisa jadi kan benar ataupun salah. Ketika emang itu salah, berarti ya pasti akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Tetapi kalau kita di sini ingin mengkaji, karena pada transaksi jasa titip ini tidak ada penentuan ya, artinya mereka tidak menjelaskan ataupun tidak menentukan bahwasanya kami menggunakan akad ini, akad ijaroh ataupun akad bai'us salam, itu kan tidak ada ketentuan tersebut. Nah, paling ya posisi kita sebagai peneliti, pengkaji, nah kita melihat aspek syar'i ataupun tidak syar'i, kemudian kalau kita melakukan pendekatan dengan akad-akad yang ada, itu lebih masuknya ke akad yang mana. Nah, paling di wilayah itu artinya bisa untuk kita mengkaji ya, ataupun memberikan informasi akademik ataupun informasi
terkait dengan apa yang kita pelajari kepada masyarakat terhadap transaksi yang ada di lembaga tersebut. Paham Lita ya? Ya, baik, Pak. Nah, kemudian dan lain-lain ini diperhatikan ya. Ini bisa dilihat nih yang saya share. Ya, Iya. nanti diperhatikan lagi dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama itu terkait dengan translitasi ya. Jadi translitasi itu harus diperhatikan betul sebagaimana terdapat dalam buku pedoman. Wakalah bil ujroh itu seperti apa? Wakalah ya bil ujroh itu selain dimiringin itu ada simbol-simbol yang harus dipenuhi. Kemudian di covernya ini juga ya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum ya dalam ilmu hukum ekonomi syariah. Kita bukan ilmu hukum ekonomi syariah ya, di bidang hukum ekonomi syariah. Ini diperhatikan ya kerapian juga ini. Nah, ini juga nanti diperhatikan ya. Itu di buku pedoman semua sudah ada contohnya bagian-bagian ini. Tinggal dicocokologi ya, disamain ya. Nah, ini beberapa poin yang penting juga nanti. Ini pada landasan teori ya. Nanti yang pertama silahkan dikonsultasikan lagi ya. Kalau masukan saya seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan akadnya. Ini artinya belum bisa kita langsung melabel bahwasanya itu akad wakalah sehingga kita membuat standar kesesuaiannya itu dengan akad wakalah dan kesimpulannya akhirnya seperti yang kita simpulkan itu ya. Silakan nanti artinya dikomunikasikan lagi. Nah, kemudian hal yang lain ini ya terkait dengan rujukan landasan teori ini harus kembali kepada kitab fikih ya. Jadi tidak boleh ke buku-buku ataupun ke kalau berbicara rujukan fikih ya. Kita berbicara tentang fikih muamalah, pengertian akad, syarat-syarat akad, berakhirnya akad, akad wakalah. Nah, terkait pembahasan itu tetap ya harus merujuk kepada kitab fikih yang asli. Kalaupun nggak kitab fikih yang asli dalam bahasa Arab, ya terjemahan resmi ya. Jangan kitab-kitab yang sudah artinya anak cucu ya dari itu. Jadi harus merujuk ke kitab yang asli. Kemudian translitasi ya, seperti saya tadi sampaikan, itu silakan nanti diperhatikan secara keseluruhan. Jadi ini kan ada waktu, kita maklum karena ini mengejar tayang untuk sidang hari ini. Tapi setelah ini penyempurnaannya itu translitasi itu harus dibaca detail lagi, disesuaikan dengan pedoman yang ada. Kemudian penulisan ya, teks Al-Quran itu diperhatikan juga ya. Jadi harus menggunakan aplikasi Insert Al-Quran. Kemudian font dan size-nya itu juga diperhatikan seperti yang terdapat di dalam pedoman kita. Kemudian font-nya itu tahu kan? Itu kalau yang dibuat di sini font-nya itu Times New Roman ini. Ya, kemudian Kemarin di-bold. udah diubah, Pak. Tapi pas dijadiin PDF, kok balik lagi gitu. Jadi rubahnya itu di laptop di mana ngetiknya. Bisa gini. Sekarang benernya di mana? Bisa di laptop Dita kan sudah benar. Nah, di situ di save PDF ya, dengan di laptop yang lain. Karena bisa jadi di laptop yang lain itu tidak ada font yang sama. Nah, kemudian teks Arab juga begitu ya. Lihat font dan size-nya. Kemudian diperhatikan lagi juga. Ada penulisan-penulisan yang memang itu spasinya dirapatkan ya dan tidak dirapatkan. Nah, kemudian juga footnote ya. Footnote itu diperhatikan betul, semua ada tata caranya dan semua ada ketentuannya. Footnote dari buku seperti apa, kutipan pertama ditulis lengkap, kutipan selanjutnya tidak ditulis lengkap. Nah, kemudian juga ada
Ini di skripsi Dita ada yang menulis H titik ya, halaman, ada hal titik, ada juga HLM. Nah, itu semua ada ketentuannya kita ya. Jadi kalau di kita itu ketentuannya H titik untuk halaman. Nah, kemudian nanti juga perlu artinya diperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi kapan menggunakan huruf kapital, setelah titik itu harus kapital. Ini banyak sekali ya. Setelah titik itu tidak kapital. Jadi itu harus menjadi perhatian. Ini sebenarnya nggak terjadi lagi kalau sekarang ini, karena kalau kita menggunakan aplikasi Office ya, Word gitu, itu hal-hal tersebut sudah otomatis. Setelah titik udah otomatis dia menjadi kapital. Nah, ini perlu diperhatikan juga lagi. Nah, kemudian penggunaan kata depan. Jadi seperti penggunaan kata di. Ada penggunaan kata di yang disambung, ada penggunaan kata di yang dipisah. Ya. Kalau digabung dengan kata kerja, maka disambung. Kalau itu adanya dengan kata keterangan tempat, waktu, dan lain-lain, maka itu dipisah. Oke, paham ya? Nah, kemudian terkait dengan fatwa ya. Jadi fatwa DSN itu cukup lampiran. Cukup lampiran yang ditampilkan di belakang. Nah, kemudian isi yang bisa dimasukkan ke dalam teori ataupun ke dalam ini bab ya yang ada di landasan teori itu cukup diambil bagian syarat dan ketentuannya saja gitu. Jadi jangan semua di copy paste dari awal fatwa sampai di akhir. Jadi ambil poinnya itu. Karena sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang akad-akad yang dibahas. Jadi pengertian akad sebagaimana terdapat dalam kajian fikih. Jadi biar tidak pengulangan, jadi ambil poin penting dari fatwa itu apa. Berarti poin pentingnya itu yang akan kita jadikan standar itu adalah bawabit ya, syarat dan ketentuan yang ada di dalam fatwa. Itu saja yang diambil dimasukkan ke ini, ke dalam landasan teori. Kemudian fatwa lengkapnya itu nanti cukup menjadi lampiran. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi sebagaimana masukan saya tadi itu. Nah, kemudian analisis yang dilakukan dan pada akhirnya juga nanti ya itu ke kesimpulan. Kalau ini kan kesimpulannya tidak sesuai ya. Tidak syar'i lah, artinya apa yang diterapkan dalam transaksi tersebut. Nah, ini nanti diperhatikan lagi ya. Jadi arahnya seperti apa sehingga kesimpulan juga nanti menjadi perhatian untuk disesuaikan ya dengan akad yang cocok ya terhadap transaksi tersebut. Nah, kemudian di perumusan masalah ya. Jadi perumusan masalah itu adalah kan ada identifikasi masalah. Nah, kalau di sini Dita berarti merumuskan perumusan masalah itu 2. Jadi yang pertama pembatasan masalah itu diambil 2 poin ya dari perumusan masalah. Yang pertama tadi bagaimana mekanisme, kemudian bagaimana analisis ya kesesuaian akad. Nah, jadi pembatasan masalah 2, kemudian perumusan masalah 2. Itu dibuat poin-poin ya, poin per poin. Kalau di sini tadi semua ditulis menjadi paragraf gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang ala kulli hal ini semangat yang luar biasa ya. Artinya mengkaji sesuatu yang berangkat dari hobi, kemudian bisa dikaitkan dengan apa sekarang yang sedang dipelajari. Ini sangat menarik bagi saya dan pasti saya sangat mengapresiasi hal ini. Yang jelas kita di sini menguji, kita di sini membimbing. Yang kita lakukan di sini adalah untuk penyempurnaan apa yang sudah kita lakukan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bapak Penguji yang sudah memberikan arahan, ya, masukan
Kemudian apa tadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk itu saudari Dita diperhatikan ya dari penguji pertama. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu penguji kedua yang terhormat Ibu Niswatin Mubariro MA. Monggo Bu, dipersilahkan sama dengan durasi waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Muzayanah MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus Ketua Sidang. Ya. Kemudian ada Ibu yang terhormat Ibu Dr. Anda Nur Izah Ansor MA, Kaprodi HES ya, dan juga Sekretaris Sidang pada hari ini. Kemudian ada Bapak Rahmatul Fadil MA, penguji 1, dan juga Bapak Pembimbing Bapak Indra Marzuki LCMSI. Ya, alhamdulillah ya. Selamat saya ucapkan kepada Dita Fadilah Riyadi yang sudah menyelesaikan skripsinya dan hari ini sidang ya. Oke, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, tadi saya meneruskan dari yang sudah disampaikan oleh penguji pertama ya. Sudah ada beberapa yang sudah dikoreksi, sudah disempurnakan mengenai sistematika penulisan. Yang pertama tadi mengenai transliterasi ya. Itu ada beberapa memang belum menerapkan itu sama sekali ya. Ada 1-2 kata doang ya, nanti diperhatikan. Kemudian yang kedua, ini Dita menggunakan kata-katanya di skripsi ini tidak konsisten ya. Artinya apa tidak konsisten? Di satu halaman, misalkan ada satu bab mana gitu ya, menggunakan kata ijab qabul dengan menggunakan kata kabul. Sementara di lain lagi menggunakan qabul, gitu pakai Q ya. Jadi ada yang tidak ditulis miring, ada yang ditulis miring. Jadi nanti tolong diperhatikan, disamakan ya. Jadi biar konsisten dari awal dan sampai akhir. Yaitu ada beberapa kata yang memang tidak konsisten. Kemudian ada juga yang di Tangerang Selatan, ada yang memakai Tangerang Selatan, ada yang Tangerang saja. Ya, kalau memakai Tangerang saja berarti semuanya menggunakan kata Tangerang. Kalau emang ada selatannya berarti nanti digunakan Tangerang Selatan. Ya, kemudian ada kata muamalah juga. Nah, kata muamalah ini kalau memang sudah menjadi kata serapan, sudah diserap, maka tidak usah ditulis miring, jadi muamalah saja. Nah, di sini memang ada yang ditulis miring, ada yang tidak ditulis miring. Kalau memang ini belum menjadi serapan bahasa Indonesia, maka ini nanti diterapkan juga transliterasinya, ya. Selain miring berarti nanti ada muamalah, gitu ya. Dan ini memang ada beberapa kata yang memang tidak konsisten, ya. Baik penulisan bahasanya tadi, wakil, muwakil, dan sebagainya nanti tinggal dicek, nanti dilihat saja kalau kita kupas nanti nggak selesai ya, terlalu panjang. Kemudian pada halaman 15, pada halaman 15 di situ sepertinya Dita belum menyempurnakan kalimatnya. Jadi di situ masih ngegantung ya, masih ngegantung halaman 15, coba dicek. Halaman 15 di persamaan ya. Persamaan di poin kajian atau tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka ya. Di halaman 15 persamaannya di situ masih belum ada. Jadi hanya tertulis persamaan karya penulis dengan peneliti yaitu tidak ada lanjutannya. Ya. Oke. Kemudian untuk tulisan perbedaannya juga P-nya juga masih huruf kecil ya. Selanjutnya pada halaman 21. Pada halaman 21 ini hampir tiap halaman ada catatannya mengenai yang itu tadi penulisan ya. Ada yang kurang konsisten, terus ada yang sudah disampaikan oleh penguji 1 tadi untuk penulisan kapital dan sebagainya. Terus kata sambung tadi juga ya, nanti tinggal dilihat saja. Kemudian pada halaman 21 itu kata al-aqdnya pada paragraf kedua itu dipisah ya. Jadi nanti kalau nggak dipisah bacanya alaq gitu ya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian akad dalam bahasa Arab yaitu alaq kita tinggi pemakaiannya. Kalau tidak ada spasi atau
kata penghubungnya. Jamaknya alukut gitu nanti bacanya. Ya, nanti ini bisa berbeda arti. Kemudian selanjutnya halaman 27. Pada halaman 27 di sini ada kita mencantumkan hadis ya pada paragraf pada poin C. Pada poin C di situ ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa. Nah, di situ ya. Nah, kalau hadis, kalau bisa, ini harus ditulis hadisnya asli dan nanti rujukannya, sumbernya juga harus dari kitab hadis. Ya. Kalau memang pakai terjemahan saja juga sama, juga harus ada rujukannya. Di situ tidak ada rujukannya. Dan nanti kalau memang itu terjemah, maka harus ditulis miring. Ya. Oke, kemudian sama juga di halaman 39, itu ada hadis. Nah, anggap saja nanti yang baca skripsi Dita ini adalah orang yang benar-benar nggak paham ini, makanya baca ini. Nah, jadi nanti diberi syakal. Ya, diberi syakal dan rujukannya atau footnote-nya jangan ditulisnya Maktabah Syamilah. Walaupun memang Dita mengambilnya dari Maktabah Syamilah. Tapi ditulisnya benar-benar dari kitab mana. Itu biasanya kalau di Maktabah Syamilah kan keluar semua ya, itu hadis itu terdapat di kitab apa saja kan? Bahkan jilidnya berapa halamannya itu sudah tertera. Nah, itu nanti yang digunakan, yang ditulis yang di situ, jangan Maktabah Syamilahnya. Ya. Kemudian juga pada halaman itu tadi 39. Kemudian di halaman 36 juga di situ ada pas terakhir itu juga sama ya. Wa al ujru walujrotu. Jadi wal. Jadi bukan wal ya. Kalau translitasinya wa al ujrotu. Seperti itu penulisannya ya. Jadi nanti biar tidak salah nanti yang membacanya ya. Kemudian lanjut di halaman 49. Nah, ini masalah ini penghitungannya. Nah, penghitungannya ini sudah dihitung benar-benar. Sudah benar penghitungannya. Coba dihitung yang di bagian B. Yang pajak penambahan nilai 10% dari nilai impor, 10% dari 15.950 itu apakah benar? 1.590. 10%-nya dari berapa? 1.595. 1.595.000. Iya, ya, nanti dibenarkan. Kemudian yang di bawah juga 15%-nya dari 15.950. Apakah benar 1.196.250? Salah ngitung ya kayaknya. Bentar, Bu. 15%-nya dari 15.950. Berapa? Bentar, Ibu. Udah, berapa? 2.392.000. Iya, 2.392.500 ya, nanti dibenarkan. Dan itu karena ini kan ada dua penghitungannya. Yang membedakan adalah kalau punya NPWP, maka nanti pajaknya jadi 7,5% dan yang kedua kali 15% kalau tidak punya ya. Nah, itu nanti alangkah baiknya disamakan untuk biaya harga barangnya biar nanti bisa dibandingkan. Kalau gini kan kita nggak bisa membandingkan nih karena di situ harga barangnya berbeda. Yang pertama menggunakan di contohnya harga barangnya $11.000 ya. Kemudian contoh yang kedua 1.500, kemudian yang atas 1.100. Jadi nanti disamakan saja.
Jadi contohnya itu walaupun dua-duanya berbeda, tapi menggunakan harga barang yang sama. Kalau emang mau 1.100 ya dua-duanya menggunakan 1.100. Jadi nanti biar bisa dibandingkan, oh berarti yang 7,5% ini berarti nanti kenanya berapa, terus yang 15% ini berapa, ya. Nanti disamakan. Dan kalau bisa di situ kan juga ada istilah-istilah asing tuh, misalkan kayak pabean, kayak gitu nanti bisa, kalau bisa nanti dijelaskan di keterangan di bawahnya itu ada keterangannya, maksudnya apa ini, ya? Ya, Dita ya. Iya, Ibu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu pada halaman 75. Coba dibaca. 75 poin F. Ya, 75 poin F. 75 poin F. Iya, Ibu. Scroll dulu. Di situ dijelaskan ya, keenam, jika sudah mengisi list pemesanan maka member atau customer harus membayar DP sesuai dengan nominal harga pokok merchandise-nya saja atau biasa disebut nominal harga bersih KR. Sisanya dibayarkan nanti saat merchandise tiba di Indonesia atau saat tagihan teks bea cukai sudah keluar. Kemudian pada halaman 77 bagian L itu selanjutnya admin akan menagih pelunasan. Berarti kan tadi ada DP, ada pelunasan ya. Iya. Sedangkan pada halaman 84 sebentar, kok menghilang. Halaman 84 paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, di situ tertulis, itu kan judulnya praktik transaksi jasa titip beli online di grup order iRemers ya. Di situ Dita menulis bahwa adapun skemanya yaitu customer atau member menitipkan uang sebesar nominal harga barang yang ingin dibeli ditambah dengan ujroh atau fee atas jasa admin dan biaya tambahan lainnya yang kemudian uang tersebut digunakan oleh admin untuk membelikan barang pesanan. Iya. Berarti ini ada dua berbeda ya, yang tadi ada DP, ada pelunasan, tapi sedangkan di halaman 4, di sini ada kata-katanya, berarti ini dibayar di awal, kemudian si admin membelikan, karena dia sudah menyerahkan uangnya ditambah fee-nya. Enggak, Ibu. Jadi begini, kan DP itu tuh, nih misalkan saat harga barangnya, ini contoh penghitungannya, bentar. Iya, enggak. Gini, jadi kan tadi berbedanya, tadi kan ada DP, ada pelunasan. Berarti kan itu uangnya tidak dibayarkan secara Langsung semuanya. Nah, kemudian dari di halaman 84 ini kata-kata ini berarti menggambarkan, menjelaskan bahwa customer dan member menitipkan uang sebesar nominal harga yang ingin dibeli ditambah dengan ujroh atau jasa admin dan biaya tambahan lainnya yang kemudian uang tersebut digunakan oleh admin. Jadi di sini kan menggunakan uang siapa membelinya? Customer kan? Iya. Nah, iya. Sementara tadi di halaman sebelumnya di situ ada DP. DP doang, berarti yang untuk menulaskan itu, untuk membeli itu berarti uang siapa? Enggak, Ibu. Jadi DP ini itu sesuai nominal harga barang. Maksudnya disebut DP tapi bukan DP. Jadi itu nominal harga barangnya aja. Misalkan harga barangnya itu berapa ribuan gitu, 15 ribuan. Nah, itu yang mereka bayar tuh 15 ribuannya itu dalam. Iya, betul. Belum termasuk ongkos kirim, fee admin itu tuh disebutnya nanti pelunasan pas barang tiba di Indonesia. Itu ditagih nanti. Ya berarti kan tidak secara langsung kan? Nggak semua lunas kan dari awal sampai akhir? Iya. Iya. Cuman terus kata-kata di 84 ini semuanya sudah tercover semua biaya itu. Maka di sini ada perbedaan, satunya bayarnya nyicil bisa DP terus nanti pelunasan, jadi nggak langsung. Nah ini juga tadi yang sudah disebutkan oleh pengunci satu tadi, ya. Saya juga sepakat tadi. Karena apa? Karena Dita ini istilahnya akad ini tidak diterapkan di sana kan?
Iya. Ini menelitinya kayaknya Dita itu oh pantasnya dengan akad ini gitu kan? Ya. Nah, ternyata di sini kan tadi di kesimpulannya itu Dita hanya menunjukkan yang tidak sesuai tadi karena tidak ada kejelasan. Sekarang gini, kalau misalkan namanya perwakilan, wakil itu kan dia bertindak berarti sama orang yang mewakilkan, gitu kan? Iya. Ya. Nah, kalau misalkan dia wakil nih, contoh gampangnya gini, si A nitip misalkan ya gampangannya misalkan nitip belikan es gitu ya, beli es di kantin. Kemudian uangnya pakai yang belikan. Berarti itu akadnya apa selain wakalah? Waduh. Ayo, akadnya apa selain wakalah? Misalkan Dita nitip ke temennya. Dita nitip beli es di kantin ke temennya. Untuk membelikan es tersebut pakai uang temennya Dita. Sementara yang mewakilkan Dita nitip tadi. Pakai uang temennya Dita. Berarti di situ ada akad apa? Selain wakil. Utang, ya kan? Nah, di sini berarti dia tidak membayar secara di awal uangnya yang dibeliin uangnya si wakil tadi. Berarti di sini ada akad court-nya. Sementara kalau court itu nggak boleh ada penambahan. Nah, dalam akad ini ketika dia tidak dibaca, ketika dia bayarnya ditangguhkan, kemudian nanti dibayarnya nanti terus ditambah dengan upah, maka di situ ada praktek riba, betul. Ya, jadi kalau menurut saya ini memang tidak cocok karena di situ ada ribanya. Karena utang tidak boleh ada penambahan. Sementara tadi kan soalnya untuk wakalah tadi uangnya untuk yang dibuat beli. Ini uangnya si wakil tadi, si admin tadi kan karena dia tidak dibayar secara kontan di depan semuanya. Ada DP, ada nanti bayar di tengah, kemudian ada pelunasan. Itu kan enggak semuanya. Jadi intinya untuk membayarkan itu dia ditangguhkan untuk bayarnya. Maka untuk court ini sebenarnya akadnya hutang court, tapi di situ nanti pas terakhirnya ada pembayaran untuk membayar upah tadi fee-nya. Nah, makanya di sini ada ribanya. Jadi kalau misalkan Dita menelitinya akad wakalah ini benar-benar sudah diterapkan, maka nanti Dita bisa nanti berarti praktek ini tidak sesuai dengan fikih muamalah karena di situ ada sistem ribanya dan juga tadi ada ketidakjelasan pembayaran tadi rincian barangnya gitu ya. Nah, tadi penguji pertama tadi kan mengusulkan begitu ya. Jadi bisa jadi pakai akad yang lain yang sesuai ya. Kalau misalkan tadi ada salam. Kalau menurut saya lebih cocoknya saya lebih ininya ke akad murabaha ya. Jual belinya murabaha karena kalau salam itu kan pesanan juga, tapi pesanan itu kalau dalam pembayaran itu salam dengan istisna kan berbeda. Istisna kan bisa di awal, bisa cicilan, bisa di akhir. Kalau salam kan harus kontan, ya, harus kontan di depan. Kalau nanti tidak, maka nanti juga agak ada terindikasi ada ribanya juga. Maka untuk yang lebih aman ya, kalau ini menurut saya ya, nggak tahu nanti bisa dibicarakan juga sama pembimbingan nanti ya. Itu murabaha. Kenapa? Murabaha ini kan memang akad jual beli yang di situ ada untungnya. Nah, murabaha ini kan juga ada bisa dibayar secara ada di depan, juga nanti ada dicicil juga per bulannya misalkan. Karena memang dia tidak mampu untuk membeli sendiri, kemudian minta tolong sama orang yang mampu untuk membeli itu. Gitu. Ya. Nanti berarti bukan analisis, judulnya nanti bikinnya bukan analisis akad ujroh, tapi ini sebuah apa ya, prestasi juga buat Dita sebenarnya. Nanti bisa diterapkan di grup tersebut. Jadi ini ada apa namanya ya? Ada masukan dari Dita untuk grup tersebut bahwa sebaiknya ini menggunakan ini biar tidak ada terjadinya riba di situ. Jadi akad yang sesuai seperti itu. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penguji kedua. Semuanya ini memberikan masukan ya. Nanti akan dimusyawarahkan lagi dengan para pembimbing ya. Memang sesungguhnya yang cocok itu jangan wakalah langsung gitu. Jadi mungkin Dita ya tinjauan fikih muamalah terhadap apa tadi itu judulnya kan gitulah, nanti
di situ dicari yang cocok yang mana kan gitu. Betul kalau salam mungkin nggak 100% apa pas ya. Istisna juga kita nggak tahu, saya nggak tahu prosesnya Korea itu seperti apa kan gitu ya. Kalau tadi dikatakan bai'ul murabaha, ya coba dipikirkan. Ini kan dosennya juga dospennya kan pakar ya. Nanti ini sudah ada pancingan-pancingan akad apa yang sesuai kan gitu. Nah, tidak terlalu sulit kan gitu ya. Tinggal ya itu saja. Nah, terus kemudian kan memang apakah orang yang mempunyai biro tadi itu mengerti dengan akad-akad itu kan nggak tahu. Ini kan sebuah analisa Sidita untuk menyelesaikan, tapi sudah bagus, artinya sudah mengkaji lah ya, mengeterapkan ilmunya kan gitu. Ya, terima kasih Bu Niswatin ya sudah memberikan pertanyaan dan arahannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pembimbing untuk memberikan sepatah kata kepada saudari teruji dan sekaligus menyambung sedikit lah, tapi jangan panjang-panjang Pak ya, sekaligus menyambung apa yang dibicarakan oleh para penguji tadi. Dipersilakan kepada Bapak Pembimbing, Bapak Indra Marzuki LC MSI. Silakan Pak. Mana Pak Indra? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang dan para pembimbing, Ibu penguji 1, para penguji 1, Bapak Ahmad Sifari MA dan juga Ibu Niswatin Mubarak MA. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dita Fadilah Riyadi yang sudah sampai ke meja hijau yang tadi. Jadi Annyeonghaseong ya. Nah, jadi kita hari ini alhamdulillah sidangnya tentang Korea nih Bu. Alhamdulillah. Ya, dan pengetahuan yang luar biasa, yang spirit Korea dimasukkan ke dalam uji oleh Dita. Mudah-mudahan Ibu jangan nonton BTS ya Bu ya. Nah, kita sudah bukan waktunya lagi. Baik, alhamdulillah kita selamat, dan saya lihat memang cukup memancing para penguji untuk berpikir tentang skripsi kamu, karena memang kamu ingin segera mempraktekkan apa yang kamu ketahui tentang akad syariah kepada satu praktek yang memang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat ya, salah satunya yaitu Justip ini ya, jasa titip online ini ya. Dan saya waktu membaca juga ini nggak apa-apa kamu masuk di analisa akad wakalah di ujroh, tapi memang pada kesimpulannya itu memang tidak sesuai akad itu dengan penerapan ya. Kalau saya bilang itu memang tidak sesuai, sehingga Dita mengatakan bahwa akad wakalah di ujroh tidak sesuai, ada unsur salah satunya ketidakjelasan ataupun dan ini saya rasa memang untuk akad yang lainnya saya rasa kita harus mengkaji lagi ya, mengkaji lebih dalam lagi nih akad apa sih yang cocok. Intinya kalaupun mau berbicara akad syariah, maka khawatirnya Bu panjang sekali Bu, akad salam, dari sisi salam bagaimana, dari sisi korupnya bagaimana ya. Saya rasa memang ini jadi satu supaya bisa dikaji apa sih yang cocoknya. Lanjutannya Dita yang akan memberikan masukan kepada grup tersebut apa yang cocok. Nanti mungkin berdasarkan bisa ditambahkan misalnya dari pemilih 1 akad salam ya, ini lebih cocok dengan alasan seperti ini, akad wakaf lebih cocok seperti ini. Tapi sih intinya kamu bisa lihat juga ke fatwa-fatwa yang tentang kartu kredit syariah ya, sebenarnya seperti itu ya akadnya ya, seperti kartu kredit syariah yang mana kita berbelanja dengan menggunakan kartu misalnya BNI Hasanah ya kan, itu akad-akad sebenarnya lebih kurang seperti itu ya, karena menggunakan ataupun dana si bank dulu untuk membayar itu, kemudian nanti dibayarkan tagihannya
kepada pihak bank atau melunasi tagihan kartu kredit. Nah, itu udah ada akadnya sebenarnya. Kalau bisa kalau kamu lihat juga itu mengenai akad itu apakah pakai akad apa yang digunakan. Intinya selamat ya. Saya tadi lihat kita cukup ini juga dengan analisanya. Demikian Bu, saya rasa nanti tinggal diikuti perbaikan-perbaikan sesuai anjuran dari para pembimbing. Kita masukkan ada ilmu yang kami dapat ambil lagi dari para pembimbing dosen-dosen penguji kamu sekalian. Ya, baik. Itu saja saya rasa disempurnakan lagi, tapi sejauh ini kerja keras kamu alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Tinggal diperbaiki. Demikian Bu, saya rasa itu saja Bu Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bapak Pembimbing yang sudah memberikan bimbingannya sampai kepada tadi dibilang meja hijau, nggak ada mejanya ya, background hijau. Iya Bu, Jadi kita harus belajar Korea nih Bu. Kalau ini sudah ketinggalan Pak, udah tua. Ya baik, terima kasih sudah semuanya memberikan apresiasi kepada Saudari Dita, tinggal disempurnakan aja ya kan gitu. Jadi tidak terlalu inilah, artinya cara berpikir sudah terpancing ya kan gitu. Oh iya kan gitu intinya. Jadi mungkin tidak terlalu sulit ya Dita ya untuk mengambil apa yang sudah disampaikan oleh para penguji kan gitu. Dan terima kasih kepada Bapak penguji, Bapak pembimbing, Bapak penguji dan Ibu penguji dan Bapak pembimbing yang sudah menghantarkan kepada saudari teruji ke meja hijau. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Sekretaris Sidang untuk memberikan penilaian terhadap ujian saudari Dita. Dipersilahkan. Ya, sebentar Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya langsung saja mohon izin untuk menyampaikan hasil sidang skripsi Ananda Dita Fadilah Riyadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta memutuskan bahwa pada hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022, tempat ID Zoom 83558545724 memutuskan bahwa saudari Dita Fadilah Riyadi lahir di Padang Panjang pada tanggal 25 Juli tahun 2000, nomor pokok 181100924, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, nomor urut sidang 583, judul skripsi, analisis akad wakalah bil ujroh dalam transaksi jasa titip beli online pada grup order Airimac. Tapi nanti akan diperbaiki judulnya ya, sesuai dengan arahan para pembimbing. Dinyatakan lulus dengan nilai skripsi 83 kategori A dan indeks prestasi kumulatif 3,67 predikat ujian dengan penguji pertama Bapak Rahmatul Fadil SSI MA, penguji kedua Ibu Niswatin Mubariro MA, kemudian pembimbing Bapak Indra Marzuki LC MSI dengan ketua sidang langsung dipimpin oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibu Dr. Anda Haja Muzayana MA, dan sekretaris sidang saya sendiri Dr. Anda Nur Iza MA merangkap Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, ditetapkan di Tangerang Selatan tanggal 27 Agustus 2022. Demikian hasil sidang munakosah saudari Dita Fadilah Riyadi. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada ketua sidang. Silakan.
Terima kasih Bu Sekretaris Sidang yang sudah membacakan hasil munakosa Saudari Dita. Setelah kita mendengarkan pembacaan oleh Sekretaris Sidang, alhamdulillah Saudari Dita Fadila Riyadi dinyatakan lulus dengan nilai ujian 83 ya. A dan indeks prestasi kumulatif 3,67 dengan predikat ujian. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudari Dita Fadila Riyadi yang telah menyelesaikan ujian sebagai syarat atau penyelesaian persyaratan sebagai sarjana strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta dengan ketentuan sebagaimana yang sudah-sudah teman-teman bahwa ada tugas untuk merevisi skripsi Anda sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh para penguji, baik itu penguji pertama maupun penguji 2, dan nanti akan dikonsultasikan kembali kepada Drospen ya. Nah, silakan Anda bermusyawarah kembali atau mohon petunjuk kembali dengan ilmu-ilmu yang sudah Anda peroleh tentang akad-akad kira-kira yang lebih dekat kepada mana kan gitu. Dengan waktu perbaikan seminggu setelah ujian ini dilaksanakan ya. Mohon perhatian betul. Anda selesaikan dulu dalam waktu 1 minggu ini. Nah, supaya tidak terjadi masalah nanti di kemudian hari kan gitu. Setelah seminggu baru mempersiapkan untuk wisuda kan, wisudanya tanggal 15 ya. Dan itu jadi masih ada kesempatan ini, enak nih, nggak langsung wisuda kan gitu. Demikian ujian untuk Saudari Dita Fadila Riyadi ini. Marilah kita tutup untuk sementara, akan berlangsung nanti dengan teruji yang kedua. Selamat kepada Saudari Dita dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangerang Selatan tanggal 27 Agustus tahun 2022. Ketua Sidang Dr. Anda Muzayana MA. Untuk sementara kita tutup untuk Saudari Dita dengan membaca dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Selamat ya banyak, Dita Ibu. Fadila Selamat Riyadi. Dita. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita. Nanti boleh